Selamat sore semuanya. Kayaknya udah mulai lemes atau masih semangat? Masih semangat ya. Moga-mogaan masih semangat ya karena ini kan konferensi anak muda. Dan sore ini kita akan membahas soal bagaimana melekatkan komitmen iklim di hati Pemda. Dan Pemda yang hadir seharusnya ada Bapak Gubernur Bali, tapi beliau tidak bisa hadir. Lalu mestinya ada Bapak Syahroni dari DPR juga tidak bisa hadir. Ada Pak Bambang sebetulnya juga tidak bisa hadir, tapi nanti ada videonya. Tapi yang bisa hadir adalah, kita semua pasti udah kenal, karena beliau ini adalah pemimpin muda yang cukup viral. Kalau kita ngelihat di Wikipedia itu banyak sekali awardnya dari sosmed ya Pak ya. Jadi kalau nggak salah, dan aku kayaknya nggak enak kalau manggilnya Pak, aku panggilnya Kang Bima Arya. Selamat Kang. Monggo. Monggo. Kalau Kang Bima Arya ini aku nggak usah kenalin lah ya. Teman-teman aku yakin separuh atau lebih dari ruangan ini pasti sering main ke Bogor. Atau mungkin kerja di Bogor, atau mungkin tinggal di Bogor gitu ya. Dan wajah Kang Bima pasti sangat familiar dengan teman-teman. Karena Kang Bima ini kan people's favorite gitu ya. Kalau kata orang sih gitu Kang gitu ya. Iyain aja dulu gitu ya. Nah nanti kita akan ngobrol banyak sama Kang Bima tentang beberapa perkembangan di Bogor terkait dengan penurunan emisi, pengelolaan sampah, dan bagaimana tantangan-tantangan yang mungkin ditemui selama ini. Dan mungkin siapa tahu nanti anak-anak muda ini ada salah satu pengganti Kang Bima nanti. Ya kan, 10 tahun yang akan datang mungkin akan jadi wali kota Bogor juga. Jadi udah tahu PR-nya apa yang harus dikerjain. Mungkin gitu, aku nggak akan bacain CV-nya Kang Bima udah terlalu terkenal. Aku malah lupa memperkenalkan diri. Aku Jojo, aku Deputi Direktur dari Madani Berkelanjutan. Dan aku di sini cuma jadi moderator aja. Nah, sebelum kita mulai, sebetulnya hari ini kita ada rekaman video dari Pak Bambang. Dan yang menarik adalah Pak Bambang ini Ketua Otorita Ibu Kota Negara atau IKN. Tadi pagi aku kepikiran, lucu juga ya, kalau DKI menjadi ibu kota negara, kita menyebutnya DKI, Daerah Khusus Ibu Kota. Tapi kalau IKN tidak disebut daerah, disebutnya Ibu Kota Negara. Agak beda ya, gitu. Disebutnya Nusantara. Dia bukan daerah. Nah, cuman aneh ya. Maksud aku kalau aku sekolah di Fakultas Hukum dulu, Indonesia itu terdiri dari provinsi. Kalau nggak ada provinsinya nggak jadi Indonesia. Tapi ini ada satu daerah yang namanya IKN. Aku nggak tahu nanti masa depannya akan seperti apa. Kita coba dengar bagaimana penjelasan dari Pak Bambang. Pembangunan IKN akan dilakukan sesuai dengan prinsip emisi karbon yang rendah. Hal ini termasuk penggunaan misalnya dengan energi baru dan terbarukan, dan kami akan mulai menggunakan sumber daya dari energi surya yang kemudian pada tahap-tahap selanjutnya akan terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat di bidang ini. Pada fase transisi sebelum 2030 kami akan memanfaatkan gas khususnya untuk memastikan stabilitas asupan energi ke berbagai objek vital di IKN. Kemudian di fase-fase selanjutnya kami juga akan menggunakan sumber-sumber lain termasuk dari angin yang saat ini memang sedang dikaji dan dikembangkan. Untuk persampahan, target IKN pada tahun 2045 setidaknya 60% timbulan sampah akan didaur ulang. Kebijakan kami saat ini adalah mengelola sampah sedapat mungkin dari sumbernya. Saat ini kampanye gerakan gaya hidup minim sampah sudah kami mulai. Selain itu, pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu juga sedang kami lakukan. Kebijakan persampahan juga telah kami susun, mulai dari sampah konstruksi, sampah rumah tangga, dan berbagai jenis lainnya. Selain itu, sebagai kota cerdas, tentunya pengelolaan sampah di IKN akan mengikuti apa yang disebut Smart Waste Management dengan penggunaan berbagai teknologi cerdas yang juga sedang kami persiapkan. Situasi dan kondisi di IKN saat ini memang bukanlah tanah kosong. Selain sebagian besar merupakan hutan produksi, terdapat pula pemukiman masyarakat lokal, saudara-saudara kita yang berada di sana,
yang seiring berjalannya waktu telah merefleksikan kebinekaan di Nusantara. Dapat saya tegaskan pula bahwa peran masyarakat lokal sangatlah penting di IKN dalam mengelola hutan karena prinsip dasar pengelolaan hutan di kami di IKN adalah Community Based Forest Management. Rancangan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN sendiri dilakukan sesuai dengan tipologi area rehabilitasi yang dibedakan antara lahan yang clear dan lahan yang berpenghuni. Untuk yang berpenghuni, rehabilitasi hutan dilakukan secara partisipatif yang pada prinsipnya akan memperhatikan keberlanjutan atau livelihood kehidupan masyarakat. Misalnya, melalui agroforestry, seperti di lahan yang saat ini sudah terlanjur dijadikan perkebunan sawit. Selain itu, masyarakat setempat juga akan diajak untuk berperan aktif dalam menjaga hutan tersebut, misalnya antara lain sebagai penjaga hutan, pemadam pembakaran hutan, dan sebagainya. Khusus untuk masyarakat asli, kami membuat kebijakan berbasis kearifan lokal, sehingga pengetahuan yang telah ditumbuhkan oleh masyarakat tersebut selama berpuluh-puluh tahun akan diakui, dilindungi, dan dikembangkan sebagai best practices. Sebagai tambahan, saya dapat pastikan bahwa aspek-aspek sosial di IKN akan terjaga dengan baik karena IKN akan mengikuti standar ESG, Environment, Social, and Governance, sebagai standar yang diakui secara global. IKN akan menjadi kota pertama di Indonesia yang akan memiliki dan menerapkan standar tersebut. Kami akan membentuk komite ESG di tingkat kota, dan salah satu langkah yang akan diterapkan adalah menyusun Environmental and Social Safeguard Policy yang akan menjadi salah satu panduan kami. Kami berkeyakinan bahwa pemenuhan standar ESG ini sangat penting, tidak hanya dalam pendanaan pembangunan ke depan, tapi juga untuk memastikan bahwa keberadaan IKN memberi dampak positif pada lingkungan dan masyarakat. Oke, itu gambaran tentang IKN. Dan itu akan membuka diskusi kita. Kenapa? Karena dibahas soal sampah. Nah kalau bicara soal sampah, kalau nggak salah nih Kang, waktu itu sempat rame Bogor punya tantangan soal sampah. Saya punya teman dulu di FWI, dia suka nyemplung ke Ciliwung lalu bersihin sampah setiap pagi gitu ya. Dan itu ceritanya mereka itu sangat dramatis gitu, ada macam-macam ditemui. Nah cuman kan sekarang udah mulai nih kelihatan ada perbaikan dan ada kemajuan gitu. Nah Kang Bima bisa ceritain nggak Kang perjuangannya dari kira-kira menghadapi sampah yang begitu menumpuk lalu berkurang itu gimana Kang? Makasih Mas Jojo. Kalau ada masalah yang saat ini paling rumit dan complicated di Indonesia, selain masalah-masalah lain gitu ya, selain kemiskinan, pengangguran, itu adalah sampah. Bayangin, kita itu sekarang menjadi satu dari 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Diprediksi 2045 kita akan jadi 5 besar ekonomi dunia. Tapi angka-angka itu kayaknya nggak match. Kalau kita jalan-jalan ke pasar, kalau kita jalan-jalan ke sungai gitu, itu numpuk gitu. Complicated, ribet, dan rumit. Kenapa? Satu, karena masalahnya itu adalah masalah sistemik. Dari ujung ke ujung. Sampah itu nggak bisa hanya di ujungnya aja, tetapi harus dari awal dari rumah tangga. Yang kedua, sampah itu masalah kultur, kebiasaan. Saya mau kasih contoh Mas Jojo dan teman-teman sekalian. Jadi saya pernah ngobrol-ngobrol dengan dubes kita di Korea. Ya, ini ada cerita menarik menurut saya. Kita itu kalau ke Korea itu langsung jadi disiplin banget, susah buang sampah karena nggak ada nemu tempat sampah. Ini teman-teman kalau jalan ke Seoul, ke Tokyo sama pasti ya. Kalau belanja itu pasti susah nyari tempat untuk nyimpen kantong plastik atau kotak belanjaan kita. Nggak ada tempat sampah. Bukan pemerintahnya nggak mampu untuk buat tempat sampah, tapi karena memang sistemnya udah selesai di rumah tangga duluan gitu. Jadi udah selesai duluan, jadi nggak ada lagi sampah. Dan di sana tertib sekali orang. Orang Indonesia kemudian terbawa tertib di sana. Terbawa tertib, terbawa bersih, terbawa biasa mengelola sampah di apartemennya, di rumahnya. Tapi apa yang terjadi ketika Lebaran di Kedutaan Besar Indonesia di Korea Selatan, di Seoul saat itu,
orang-orang Indonesia sholat id, itu sampahnya numpuk banyak banget sampai dikomplain oleh RT setempat lah kira-kira gitu ya. Jadi numpuk sampahnya. Itu kata Pak Dubes kita geleng-geleng Pak Wali. Karena ternyata ya kita itu kalau dibawa ke sistem yang bagus, ke bawah bagus. Ya, hidup di negara maju jadi maju pemikirannya. Tapi kembali lagi ke lingkungan kita begitu lagi. Lingkungan gak mendukung. Nah itu yang saya maksudkan agak ribet. Karena selain masalah sistem, infrastruktur, juga kultur dan aktor behaviornya seperti itu. Nah itulah makanya kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati nggak mudah ngurusin ini. Banyak yang kemudian tanda kutip give up atau menyerah. Ya udahlah ribet, lebih baik gua ngurusin yang clear, yang jelas manfaatnya, yang kelihatan hasilnya. Bangun jembatan, bangun rumah, bangun gedung, bangun fasilitas yang lain-lain gitu, diskon ini, diskon itu. Kalau urusan sampah tidak mudah. Itu challenge utama. Jadi intinya aktor, infrastruktur dan kultur di Indonesia itu ribet gitu. Kalau membenahi itu harus tiga-tiganya. Itu bagian pertama. Nah bagian kedua, kita lihat angka-angkanya ya. Sampah di Indonesia itu sebagian besar itu 70% itu memang di ujung, di tempat pembuangan akhir ya. 15% itu nggak keangkut seluruh Indonesia nih. 15% lagi barulah yang didaur ulang yang muter-muter itu. Nah yang 17% di ujung juga numpuk begini. Ya, itu makin lama makin persoalan. Bahkan di banyak kota di Indonesia tempat pembuangan akhir ini diprotes oleh warga. Jadi tempat bagi LSM untuk memeras petugas. Jadi kalau ngirim lagi ke sini nanti kita charge lah kira-kira gitu. Kemudian kontraknya berakhir dan nggak tahu mengelolanya gimana. Terus banyak yang bilang kenapa sih nggak pakai teknologi? Pertanyaan adalah teknologi yang mana? Teknologi apa? Sebagai wali kota ada kali udah hampir puluhan mungkin hampir 100-an gitu ya. Saya menerima audiensi. Pak Wali saya punya inovasi ini. Teknologi ini. Ya mulai dari insinerator dan lain-lain. Tapi sebagian besar itu profit oriented dan making money. Dan kita nggak tahu apakah itu ramah lingkungan atau enggak. Dan pemerintah pusat itu belum ada guidance yang jelas. Pemerintah daerah pakai ini atau enggak gitu. Jadi kemudian pemerintah harus mencari-cari jalan sendiri. Itu bingkai besarnya teman-teman sekalian. Tapi good newsnya adalah, nah ini yang mau saya bilang ya. Saat ini beda banget dengan zaman saya seusia teman-teman nih. Ini kayaknya sih usianya kan belasan tahun 20-an nih kayaknya ya. Ini Gen Z di depan saya nih ya kan. Yang lahirnya di bawah tahun 2000 angkat tangannya. Ah tuh banyak ya Gen Z. Nah, sebelum 2000. Jangan. Ini kolonial ini. Kolonial. Iya. Mencoba terlihat milenial. Iya. Jadi dulu ya waktu saya bareng mereka ini aktivis yang orasi di panggung-panggung, yang aktif traveling kemana-mana jadi pembicara itulah aktivis pro demokrasi. Bicara tentang human rights, bicara tentang civil society, bicara tentang state. Hari ini enggak. Saya senang banget ngeliat anak-anak muda itu bicara tentang climate change, bicara tentang waste management, bicara tentang circular economy. Orang-orang anak-anak muda yang terinspirasi dengan Greta Thunberg. Ini anak muda gila ya, nyalinya juara yang membungkam para pemimpin dunia di konferensi iklim dunia. Gitu. Ini di mana-mana saya ketemu ini. Dan saya 2 minggu lalu, 3 minggu lalu saya ke Paris ya diundang berbagi karena Bogor dianggap agak ke depan gitu ya, mengatasi masalah plastik. Saya kaget bengong-bengong gitu ngeliat anak-anak muda dari Afrika, dari Europe, dari Amerika, dari Asia bicara di panggung dengan fasih, dengan menggebu-gebu tentang bahayanya polusi sampah plastik gitu. Dan anak-anak muda sekarang memproduksi banyak sekali video yang keren, ada video Pulau Plastik, film Pulau Plastik dan lain-lain gitu ya. Dan Kota Bogor banyak berkolaborasi dengan anak-anak muda ini. Di Bogor teman-teman silakan datang nih, pasti ada orang Bogor di sini. Datang ke BTM ya. Di sana ada vending machine, taruh aja aqua, nggak boleh sebut merek. Nggak boleh merek. Plastik, botol plastik lah ya. Taruh aja botol plastik di situ, ya kemudian akan jadi pulsa. Gitu. Jadi pulsa? Jadi pulsa, pulsa ya berkolaborasi dengan satu provider gitu. Terus teman-teman bisa lihat ke Galuga, tempat pembuangan akhir kita ini dia.
Teman-teman bisa lihat ke Galuga, tempat pembuangan sampah akhir kita. Di sana kita kerjasama dengan anak-anak muda ini kebanyakan lulusan Australia. Teman-teman saya ada di kelas saya di Australia. Plastik Pay, mereka plastik ya. Plus. Ya mereka buat sampah-sampah plastik yang nggak bernilai. Dan kalau kita minum, hampir nyebut merek lagi. Mie instan, ya. Mie instan kalau nyobek ya, atau kalau ada saset untuk kopi-kopi itu kan disobek, itu kan dikumpulin sama mereka. Diolah jadi paving block. Paving block ini diproduksi kemudian dipakai untuk taman-taman di Kota Bogor. Jadi taman-taman di Kota Bogor ini sekarang sudah mulai pakai paving block dari plastik itu. Kuat. Iya, murah lagi gitu. Dan kita sekarang sedang bekerja sama dengan satu perusahaan juga di Cilegon untuk mengirim plastik-plastik kita diolah menjadi aspal. Gitu. Ya, dari beberapa kota udah mulai. Jadi good newsnya adalah itu, bad newsnya adalah potret yang agak ngeri tadi, ya kan? Banyak challenge-nya. Tapi good newsnya adalah we are on the right track sekarang. Tapi itu teman-teman tadi baru 15% yang terurai. Nah makanya harus kerja keras, mengolah sampah yang di TPA itu masih banyak, kira-kira begitu. Artinya walaupun sudah ditemukan teknologi untuk sampah plastik jadi paving block, lalu bisa jadi macam-macam, tidak akan sia-sia lagi. Bukan berarti kita harus tetap pakai plastik banyak-banyak gitu ya Pak. Bukan ya. Di Bogor kita berlakukan kebijakan, ini kalau teman-teman di Bogor anak-anak bilang botak. Bogor tanpa kantong plastik. Botak. Coba ada slide botak. Ya. Nah, botak nih. Ya itu dia. Nah kebetulan pas ini launching saya pas botak. Pas botak, makanya saya baru mau bilang ini Kang. Kata tim saya keren juga nih Pak Wali, botak Bogor tanpa kantong plastik. Oke, mainkan. Jadi kadang-kadang kita perlu gimmick gitu untuk mensosialisasikan ini. Jadi kita larang di Bogor belanja pakai kantong plastik di semua toko retail modern. Gitu. Awalnya ribet juga, itu toko-toko retail protes semua. Terus emak-emak bingung juga kan, nanti kita pakai apa? Tapi sekarang ya semua orang pakai tote bag lucu-lucu itu ya. Gitu. Jadi udah selesai fase itu di minimarket dan sekarang kita mau merambah ke pasar tradisional. Sudah masuk nih Pak. Baru udah setahun sih kita lagi ini, karena yang ribetnya di pasar tradisional adalah substitusinya. Orang kalau beli sambal, beli sayur, itu kan kalau nggak mungkin pakai tote bag tadi kan gitu. Jadi gimana substitusinya? Nah ini kita masih sosialisasi di situ. Artinya memang sudah ada upaya untuk pengurangan dan sampah yang sekarang terbuang setidaknya udah ada lah solusinya untuk jadi pulsa, untuk jadi batako. Tapi poin saya adalah ini semua terjadi ketika kita open, terbuka. Ini kebanyakan dari yang tadi saya bilang ya teman-teman. Ini open apa Kang? Open untuk gagasan. Itu DM saya lewat IG. Pak Wali ini kita punya ide begini. Ya saya undang ke balai kota. Kita dengar mereka presentasi gitu kan. Di banyak daerah saya harus akui. Gitu. Challenge-nya adalah itu. Kadang-kadang kalau kita jalan-jalan ke kota lain ketemu komunitas. Mereka bilang Kang bisa nggak kenalin kita sama bupati kita. Wali kota kita. Kenapa? Susah banget, ribet banget gitu. Supaya gagasan kita bisa diadopsi gitu. Jadi poinnya itu, teman-teman bisa lihat ya, kepala daerah yang terbuka kayak dulu Kang Emil kemudian Azwar Anas Banyuwangi, Ibu Risma, sekarang wali kota Surabaya banyak lah, ini udah mulai terbuka dan mereka collab sama anak-anak muda. Jadi poinnya adalah itu, kalau tertutup nggak bisa karena APBD kita sedikit, berdasarkan data teman-teman hanya 0,5% dari APBD di kota-kota Indonesia dialokasikan untuk sampah. Nggak cukup. Nggak cukup, perlu besar itu anggarannya untuk mengelola sampah yang ratusan ton. Bogor sendiri satu hari 600 ton. Kang, ini kalau ngelihat tema diskusi kita siang ini kan sebetulnya bagaimana melekatkan komitmen iklim ke dalam hati Pemda dalam perencanaan daerah. Apakah ini bisa dikatakan sekarang Bogor sudah melekat nih cintanya sama komitmen iklim? Atau masih ada tantangan yang perlu dihadapi di depannya? Saya itu beruntung ya. Karena diwarisi oleh pendahulu saya, wali kota sebelum saya, itu usaha-usaha program-program untuk menguatkan identitas Bogor sebagai kota hijau. Karena Bogor itu the first green city in eastern part of the world. Konon kabarnya. Kang maksudnya kan kalau green city itu kan banyak pohon gitu? Ya, kita ada punya kebun raya di pusat kota. Ya, Jakarta nggak ada, Tangerang nggak ada, Bekasi nggak ada, Depok nggak ada. Karena angkotnya green juga Kang. Ya mulai berkurang. Mulai berkurang. Makanya kita kurangi. Iya. Jadi ada kebun raya di tengah,
kemudian banyak spot-spot hijau dan pohon-pohon tua. Teman-teman kalau datang ke Bogor, tolong jalan ke Ahmad Yani, ke Jalan Pemuda gitu ya. Itu pohon yang ratusan tahun di situ. Makanya kota hijau itu berusaha kita pertahankan. Tapi betul, dulu itu kita jawara Adipura. The cleanest city in the nation. Oke. Jadi 8 times in a row, berturut-turut juara Adipura itu tahun 80-an. Itu waktu saya SD saya tuh bangga banget. Iya. Bogor dapat Adipura. Hijau, kota hijau. Begitu saya kuliah, kota hijau, hijaunya karena angkot. Bukan karena lain-lain gitu. Macet dan sebagainya. Iya. Gitu. Dan itu effort untuk menjaga kota hijau itu kuat banget. Kita kerjasama dengan ICLEI, kita kerjasama dengan UCLG, dengan lembaga-lembaga donor untuk menjaga itu. Kira-kira gitu. Oh, oke. Tapi ini menarik tadi. Tadi Kang Bima nggak ada di pertanyaan aku. Cuman mendengar Kang Bima sedih ngelihat Bogor kehilangan status green city-nya itu. Ya. Sejak SMA ya Kang? Iya, Sejak kira-kira SMA ya? begitu. Ya. Ini ada inspirasinya nggak? Kemudian ketika Kang Bima jadi wali kota, awas nih gue akan ambil lagi. Kan, Jadi- kan sekarang udah dapat lagi dong. Gini Gimana? Mas Jo, ada 3 hal yang membuat saya bermimpi jadi wali kota waktu itu. 1, Bogor macet. 2, Bogor intoleran. Ya. Dan ketiga, Bogor dianggap kotor. Oke. Makanya effort saya begitu. Nah, waktu itu saya ingat, waktu saya SD, itu Piala Adipura itu, ini Bogor lagi bersih-bersih nih, Iya, saya iya, SD nih, iya, tahun iya. 80-an. Itu dia arak keliling kota untuk dipertunjukkan kepada warga Bogor. Oke. Saya anak saya tuh ngeliat ya piala itu lewat Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Itu nempel banget berkesan. Terus kita tuh nyanyi, saya boleh nanya nggak ada orang Bogor di sini? Nah, Kan banyak kan? lumayan. Ada yang tahu Mars Kota Bogor? Ada yang tahu. Diragukan SD-nya di mana nih. palsu ini. Saya tuh SD diajarin Bogor kota indah sejuk nyaman gitu. Bagai bunga di dalam taman gitu. Oke. Itu SD nempel banget. Nempel itu ya. Adipura itu kita sambut pakai lagu itu. Tapi Tapi pas saya SMA hilang. karena nggak dapat lagi. Karena nggak dapat lagi ambience-nya. Ya, kata anak-anak sekarang ambience-nya atau apa itu nggak dapat lagi. Iya. Gimana indah sejuk nyaman bagai bunga di dalam taman isinya angkot melulu, sampah numpuk dan lain-lain kan kira-kira gitu kan. Saya ajarin lagi ketika saya jadi wali kota. Saya bilang tolong lurah, camat, kepala dinas kalau saya belusukan disambut dengan lagu itu. Saya ingin anak-anak semua mulai sadar bahwa dulu kota kita ini indah sejuk nyaman bagai bunga di dalam taman. Iya. Jadi mulailah kemudian gak buang sampah sembarangan dan lain-lain. Dan setelah 28 tahun, berbagai macam effort kita lakukan. Saya terinspirasi dari Ibu Risma untuk buat lomba kebersihan dari mulai tingkat RT. Saya terinspirasi dari Mas Azwar Anas untuk bangun bank sampah. Nggak apa-apa, nyontek semuanya. Tapi kita kerjain di Bogor. Iya. Akhirnya tahun ini Adipura kembali setelah 28 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan nih kayaknya Boleh patut ada nih. foto videonya sedikit boleh nggak? Satu Boleh, menit, boleh, 2 menit. boleh, boleh. Oh Ya. ini lagi. Ya itu. Udah kayak menang bola ya Kang ya? Nah, jadi kalau dulu ya Mas Jojo, saya itu terpanang lihat Adipura lewat dan nyantol untuk merebut kembali. Begitu kami mendapatkan Adipura lagi, saya pegang Adipuranya, saya arah keliling kota, saya turun, saya minta anak-anak muda memegang itu. Pegang nih piala. Jangan pergi lagi. Jaga Bogor supaya bersih gitu. Bayangin, dulu saya ngelihat dari jauh aja rasanya nempel. Iya. Ini anak-anak nih saya minta untuk megang dan bahkan beberapa nyium gitu. Iya. Itu investasi saya supaya mereka menjadi barisan terdepan menjaga iklim, menjaga kebersihan di Kota Bogor. Gitu. Luar biasa. Kang, luar biasa ini tepuk tangan dulu nih buat Kang Bima Arya. Ini bukan karena Kang Bima Arya di depan saya, cuman memang betul-betul saya mendengar, saya baru dengar nih Kang, di TV belum ada kan bahwa Kang Bima Arya terinspirasi sejak kecil, lalu naik pas pas jadi wali kota, lalu pingin merebut lagi, lalu Kang Bima tadi menyerahkan ke anak muda untuk disentuh supaya ini akan diteruskan tongkat estafetnya. Dan yang menarik dari pelajaran tadi adalah keterbukaan. Mungkin gak kelihatan nyambungnya, cuman Kang Bima kayak nunjukin bahwa Bogor ini milik bersama gitu. Jadi kalau untuk membangunnya harus kolaborasi. Bener gak sih Kang kalau gitu? Bener. Kita buat Satgas Ciliwung. Satgas ini Bu. Iya, jadi task force yang digaji pakai APBD, tugasnya setiap hari edukasi tentang sampah, cari solusi tentang sampah, kemudian mengingatkan aturan-aturan tentang sampah. Itu isinya warga ada, lurah ada semuanya. Setiap hari muter aja. Ya gitu.
Jadi harus turun terus ke bawah, harus turun ke bawah. Bahkan saya tuh penasaran gitu ya, ini sampah nih kenapa sih, masalahnya apa? Saya berlayar, bukan berlayar ya, naik perahu karet dari mulai kota Bogor ke Depok, Ya. nginep semalam di Depok, ini 12 jam dari Bogor sampai Depok. Dari Depok 12 jam lagi sampai pintu air Manggarai. Di situ kita kelihatan tuh sepanjang jalan Ciliwung itu. Ya, pernah ya, saya lagi naik perahu, tiba-tiba di depan saya itu spring bed, ya, terjun ke bawah. Ini bukan Bayangin. rafting ya, ini spring bed ya. Spring bed turun ke bawah, orang lempar. Iya. Itu kalau kecepatan aja 10 detik saya nggak akan ada di sini sekarang. Iya. Segitunya warga. Ya. Terus ada pabrik tahu yang buang limbah, ada pabrik sepatu. Terus ada sampah yang sampahnya itu kayaknya udah 10 tahun kali di situ udah jadi gunung. ya. Pertanyaan saya kan RT-nya kemana? RW-nya kemana? Bupatinya atau wali kotanya pernah belusukan ke situ nggak atau enggak gitu. Jadi itu yang saya bilang ribet karena harus dari ujung sampai ke bawah. Nah, Bu Risma keren di Surabaya. Dia buat lomba kebersihan tingkat RT. Jadi RT bergerak dari bawah. Kita jiplak. Kalau di sana kerjasama dengan media, ada satu media, ya sebut aja JP misalnya. Nah kalau di Bogor kita buat juga. Radar. Kerjasama dengan media. Kan RT-RT itu seneng loh diekspos ya. Kita Masuk lakukan koran penjurian, lah. masuk koran, foto-foto. Iya. Mainnya harus gitu. Jadi akhirnya setiap tahun tuh mereka berkompetisi untuk bisa merebut sebagai RT terbaik di Kota Bogor. Itu awal dari situ. Iya. Terus kita kirim juga mereka ke Hiroshima ke Jepang. Oh, Belajar ngelola sampah. perbandingan, studi banding. Studi banding dan melihat gitu. Jadi gubernur Hiroshimanya datang ke Bogor. Dia bilang kayaknya Bogor ini punya potensi, makanya kemudian kita kirim gitu. Jadi semua kita lakukan deh. Gitu. Emang orang-orang Bogor juga mirip kayak orang Jepang kan putih-putih gitu ya. Enggak kayak saya, orang Jawa Timur hitam-hitam soalnya. Kayak saya udah diingetin tadi 5 menit lagi kan. Kita kayaknya seru kalau kita lempar juga nih ke teman-teman yang muda-muda ini. Pertanyaan tanya jawab. Saya akan buka pertanyaan yang pertama, yang tengah dulu, terus yang kanan. Monggo. Yang tengah ada mbaknya deh, mbaknya ladies first sama yang kanan. 2 dulu, aku kumpulin dulu ya. Cek, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Indriani. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Izin Kang Bima, luar biasa sekali tadi beberapa prestasi, apalagi Piala Adipura ini merupakan piala yang sangat bergensi, apalagi di pemerintah daerah sebagai Cleanest City Trophy. Jadi betul-betul suatu keberhasilan yang luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu mungkin teman-teman. Baik, sepengetahuan saya juga selain menjabat sebagai wali kota Bogor, Kang Bima juga sebagai Ketua APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Nah, apakah tidak ada program atau acara-acara untuk kemudian menginfluence pemerintah daerah, khususnya wali kota seluruh Indonesia, kemudian bisa memprioritaskan program-program yang peduli terhadap iklim, terutama kalau di Kota Bogor misalkan pengelolaan sampah yang lebih baik begitu. Karena saya lihat juga Kang, pengalaman kemarin kan habis HUT APEKSI ya di Palembang, dan seminarnya itu temanya masih tentang investasi, inflasi begitu. Mungkin ada waktu atau kesempatan kemudian adakan seminar ataupun program-program khusus yang kemudian yang mengedukasi dan menginfluence pemerintah atau wali kota seluruh Indonesia untuk memprioritaskan atau sesuai tema dari pembicaraan kita ini, menempatkan isu iklim di hati Pemda, khususnya kepada pemerintah daerah atau wali kota seluruh Indonesia. Terima kasih. Kamu dari mana? Kementerian Dalam Negeri. Oke, pantesan update dengan APEKSI. Ya. Saya boleh jawab sebentar aja langsung? Iya. Kayaknya agak kurang intens waktu di Palembang ya. Karena satu hari kita bahas khusus tentang sampah. Jadi kita undang seluruh kepala dinas lingkungan hidup se-Indonesia di Palembang itu. Jadi pas malamnya mungkin kamu belum datang karena ini pagi-pagi waktu itu. Jadi kita buat itu, ya kita brainstorming, kita diskusi. Kita ngingetin kepada para LH itu bahwa kita punya target zero emission. Ya, kita punya beberapa target dan ada hal-hal yang harusnya bisa dipercepat gitu.
Itu kita lakukan itu. Dan gini, nggak semua kepala daerah itu concern, harus saya akuin. Makanya dorongnya macam-macam. Dorong lewat kepala dinasnya, dorong lewat komunitas. Nah, APEX ini Asosiasi Pemerintah Kota, teman-teman. Ada 98 kota di Indonesia. Ini merepresentasikan 80 juta penduduk gitu. Kita sejak saya jadi ketua APEXI, kita buat YCC, Youth City Changer. Iya, jadi komunitas-komunitas muda se-Indonesia itu kita kumpulin untuk bicara bagaimana berkolaborasi dengan kota. Ya karena itu, ya kalau saya jalan ke Samarinda, saya jalan ke kota-kota lain misalnya ke Bukit Tinggi atau kemana, pertanyaan gitu, kok kayaknya enak ya di kota-kota ini wali kotanya nyambung sama komunitas-komunitas, di kita enggak. Gimana caranya? Namanya kita kumpulin, jadi kita kayak matchmakers gitu loh. Jadi supaya anak-anak muda komunitas ini nyambung. Nyambung, mereka concern sama kotanya, mereka kebanyakan juga mengusung isu ini. Jadi mendekatkan isu iklim ini berbagai macam cara. Ya tidak saja caranya melalui jalur birokrat formal, tapi juga lewat jalur anak-anak muda. Kita dorong lewat anak-anak muda dan kegiatan kreatif. Ya. Kalau nggak salah soal ini ada juga kabupaten ya Pak, setara sama kota, Lingkar Temu Kabupaten Lestari, yang nanti tahun 2030 akan berbaur sama APEXI kalau saya boleh nambahin satu hal nggak? Iya. Teman-teman kalau perhatiin ya, partai politik itu juga nggak terlalu, ya saya harus bilang saya orang partai ya, nggak terlalu concern sama isu-isu sampah, iklim dan lain-lain. Kenapa Pak? Karena insentif elektoralnya mungkin enggak, dan mungkin juga kedua karena nggak semua paham. Gitu. Jadi yang lain-lain aja gitu kan. Ini problemnya. Padahal, nah ini dia. Berdasarkan survei, Gen X, Gen Y, Gen Z, milenial ini jauh lebih concern terhadap climate change dibanding generasi saya dulu. Jadi sebetulnya kalau mau menggarap anak-anak muda, ya lewat ini sebenarnya gitu. Tapi itu seringkali effortnya kurang gitu. Nah saya berusaha di partai saya, di partai-partai yang lain kita dorong isu ini. Nah kemarin beberapa kegiatan partai pun kita dorong supaya mengelola sampah selesai gitu. Jadi sebetulnya kita bisa dorong ya di setiap kota, setiap ada event musik teman-teman atau event hajatan kawinan, sampahnya itu harus dikelola secara mandiri. Jadi semua sampah dikumpulin, nanti kemudian didistribusikan ke jaringan, diolah. Enggak dikumpulin di situ kemudian silakan diangkut oleh dinasnya, enggak. Gitu. Bisa seperti itu harusnya. Oke. Lu moga-moga bisa terjawab. Bentar ya, yang kanan yang, dulu tadi ada yang lain lagi. Mas, ya satu yang belakang terus yang sini dulu. Ntar mbaknya baru. Jadi 3 aja saya masukin. Cek. Selamat sore Kang Bima, selamat sore Mas Jojo ya. Perkenalkan saya Farhan. Ada beberapa pertanyaan singkat mungkin dari saya. Yang pertama untuk ini pernyataan dulu. Yang pertama kenapa kemarin saya milih di panel ini, saya kira itu judulnya menempatkan isu iklim di hati pemuda Indonesia. Jadi pas saya cek lagi, Kang Bima Arya kan salah satu figur kepala daerah yang dianggap sebagai wakil pemuda, dianggap sebagai generasi muda gitu. Cuman setelah tahu posisi Kang Bima sebagai salah satu jajaran pimpinan bahkan ketua di APEXI, saya punya pertanyaan yang istilahnya lebih ingin saya tanyakan. Sejauh mana di Bogor ini sudah menerapkan kebijakan-kebijakan selain terkait persampahan, namun juga terkait penanganan krisis iklim. Mulai dari kalau di Bogor itu masalah yang paling mudah kita temui kan macet dan overload kendaraan ya. Apakah ada kebijakan seperti perda atau peraturan wali kota seperti itu yang mungkin sudah bisa dicontoh untuk di kabupaten-kabupaten lain atau di kota-kota lain yang mungkin mirip karakternya dengan Bogor, yang mungkin punya permasalahan sampah atau permasalahan perkotaan, kemacetan seperti itu. Seperti misal kalau di kota Semarang ini kan ada perwalkot tentang pembatasan penggunaan plastik seperti tadi yang udah dijelaskan Kang Bima. Terus ada perwalkot tentang
billboard, ada perwalkotnya di Semarang itu. Apakah di Bogor ini juga ada strategi-strategi di tingkat program atau di tingkat kebijakan yang mungkin bisa menjadi salah satu best practice buat kabupaten-kabupaten lain. Terus mungkin saya ingin Kang Bima mengingatkan lagi nih buat teman-teman yang mungkin agak lupa. Adipura itu KPI-nya apa aja, terus seberapa jauh dia berperan dalam upaya penanganan krisis iklim di tingkat perkotaan. Seperti itu, terima kasih. Oke, makasih Mas. Tadi yang sebelah kiri ada Masnya. Ya, selamat sore Kang Bima dan Mas Jojo. Perkenalkan, nama saya Jianli Immanuel Bagensa, biasa panggil Jianli. Saya dari Ruang Internasional dan juga mahasiswa Bapak di Paramadina Graduate School of Diplomacy. Ya, senang sekali bisa berjumpa kembali Pak. Dan langsung saja saya to the point kepada pertanyaan saya. Ya. Lebih menyasar terkait konsep smart city dalam perubahan iklim, krisis iklim. Sejauh mana sih Pak sebenarnya konsep smart city, khususnya salah satu indikator dari 6 indikator smart city ada smart environment, diterapkan ke sebuah komitmen dari pemerintah daerah, khususnya mungkin dari contohnya ini dari pemerintah Kota Bogor, dalam mengatasi krisis iklim. Sebagai contoh, yang saya tahu dari pemerintah Kota Bogor tuh pernah mengeluarkan bagaimana peran dari minyak jelantah, ini yang diubah sebagai pengganti bahan bakar khususnya untuk bis kita Transpakuan yang merupakan transportasi publik saat ini di Kota Bogor untuk menekan rendah emisi karbon. Dan yang saya dengar juga terakhir gitu ya Pak, bahwa saat ini pemerintah Kota Bogor mungkin dikoreksi kalau memang kurang tepat melakukan pengalihan angkutan umum seperti angkot gitu ya ke daerah pinggiran kota dengan memaksimalkan transportasi publik yaitu bis kita. Nah pertanyaannya, apakah hal ini merupakan strategi secara berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk peremajaan transportasi umum yang tadi kalau kita dengar minyak jelantah itu akan menghasilkan rendah emisi karbon gitu ya. Tapi kalau ternyata saat ini bis kita atau Transpakuan ini kembali lagi ke bahan bakar yang biasa bukan dari minyak jelantah yang diolah, itu sama aja gitu. Ini mungkin mohon arahan dari Kang Bima. Terima kasih. Satu lagi Kang ya, terakhir ya. Soalnya pertanyaan yang barusan menjawab yang pertama tadi tuh. Oke. Jadi mereka udah berbalas pantun tadi tuh. Tapi nanti saya jelasin. Iya, iya. Ini saya catat dulu ya Kang ya, satu lagi nih terakhir. Mbaknya yang di tengah, monggo Mbak. Selamat sore Kang Bima dan Mas Jojo, saya Juniarte Elizabeth dari IKLE Indonesia. Mungkin tadi Mas Bima sudah menyebutkan juga kalau ada beberapa program bekerja sama dengan Kota Bogor. Jadi pertanyaan saya dari IKLE, karena kan Bogor menjadi salah satu kota yang berkomitmen untuk aksi iklimnya. Jadi kita juga mendampingi kota-kota lain. Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Bima sebagai pemimpin kota, kira-kira apa sih yang menjadi pertimbangan seorang pemimpin untuk akhirnya mendeklarasikan gitu untuk berkomitmen untuk untuk menghadapi krisis iklim seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana sih pandangan dari Pak Bima sendiri, kira-kira kiat-kiat seperti apa yang mungkin dapat dilakukan untuk kota-kota yang ingin berkomitmen, tapi ibaratnya apa pertimbangan yang harus mereka lakukan gitu supaya mereka lebih yakin kalau mereka ingin berkomitmen untuk menghadapi krisis iklim seperti itu. Terima kasih. Monggo Kang. Ya, kalau bicara program tentang climate change gitu ya, mengurangi emisi dan lain-lain, itu rentangnya itu banyak banget. Pedestrianisasi di Bogor adalah bagian dari itu. Jadi banyak orang-orang yang mengkritik gitu. Kenapa sih di Bogor banyak banget Pak Ali buat trotoar atau lebarin trotoar. Jalan dong yang dilebarin, kenapa trotoar? Itu targetnya ke sana. Membuat orang-orang itu terbiasa berjalan kaki. Karena yang paling susah, paling ribet itu buat orang Indonesia berjalan. Ya sampai shelter. Ya. Orang Indonesia kan gitu. Kalau bisa mulai dari tempat tidur loncat udah langsung naik angkot. Gitu. Jadi menurut saya ini bagian dari cultural education. Ya, membiasakan, membangun kultur. Itu, pedestrianisasi. Sekarang mulai terasa tuh, mulai nyambung. Ya. Baru kemudian kita buat shelter-shelternya. Nah yang kedua itu tadi, angkot. Ya. Jadi kalau di Bogor dikatakan kota sejuta angkot itu bohong ngaco. Angkot di Bogor itu cuma 3.214. Enggak sejuta juga ya.
Nah itu kita kurangin. Kita kurangin yang di atas 20 tahun kita scratch gitu ya. Sekarang kita konversi dari 3 angkot menjadi 1 bis kecil. 1 bis kecil udah ada sekitar 47 bis. Akhir tahun ini kita tambah lagi jadi 3 koridor, jadi total ada 6 koridor. Dan kita targetkan, ini warga Bogor tolong dengar janji saya. Desember ini insya Allah angkot akan menghilang dari pusat kota Bogor seputar Istana Kebun Raya. Enggak ada. Gitu ya. Seluruhnya kan. Enggak seluruhnya di pusat kota. Ya, tapi itu signifikan ya. Kemudian akan kita geser ke pinggir jadi feeder saja. Nah, yang feeder ini sedang kita usahakan supaya pakai listrik. Ya, jadi 3 angkot jadi 1 angkot, tapi 1 angkot itu angkot listrik jadi feeder. Dan bisnya juga bertahap jadi bis listrik. Nah, karena kita perlu membangun sistem, ekosistem dari EV di Bogor. Di Bogor adalah salah satu kota yang pertama-tama mengalokasikan anggaran untuk kendaraan listrik. Ya, ketika kota-kota lain belum, Bogor pakai. Jadi saya udah lebih dari setahun ini pakai kendaraan listrik. Kita bangun SPKLU, ada 10 titik di kota Bogor. Ada di istana, ada di balai kota, ada di alun-alun Bogor gitu. Dan komunitas EV makin berkembang di Bogor, motor listrik, mobil dan sebagainya. Jadi arahnya ke sana kita. Kita ingin agak di depan gitu, membangun itu. Kemudian tadi ada pertanyaan soal minyak jelantah. Yes, saya harus akui bahwa itu salah satu program yang enggak terlalu maksimal. Jadi bahan bakar bis, Transpakuan pakai minyak jelantah. Kenapa? Karena kemudian suplai minyak jelantahnya enggak sustain gitu ya. Kemudian collector pointnya bermasalah di mana? Ada keberatan dari warga dan sebagainya. Dan bisnya kemudian enggak well maintained gitu. Makanya kemudian kita melompat itu. Saya harus akui. Jadi selalu begini teman-teman sekalian. Ada inovasi ternyata enggak berjalan maksimal. Kita koreksi, kita evaluasi. Nah sekarang sekarang kita mengarah ke sana. Dan ini saya kerjasama juga sama teman-teman. Ada Opi Andaresta, ada Nugi dan lain-lain. Ini mengubah sampah plastik jadi bahan bakar. Kita udah ada alatnya. Nah ini dia saya mau cerita. Jadi tiba-tiba saya di WA, ya ada komunitas, mereka bilang, Kang kita bisa loh buat sampah jadi bahan bakar. Ah yang bener saya bilang. Itu speknya udah oke belum? Udah kok. Ya udah diuji segala macam. Ya akhirnya kita coba di Bogor. Jadi sampah diolah sampah plastik kemudian jadi bahan bakar, dimasukin ke mobil dan jalan mobilnya sampai Bali. Gitu. Jadi alatnya ini sekarang ada di Bogor. Ini ingin kita replikasi. Bahan bakarnya belum dijual tadi kan? Belum jual, baru berputar. Nah ini juga bisa digunakan untuk acara-acara konser musik. Ya teman-teman mau buat acara musik atau apa gitu, ya nggak usah pakai bahan bakar ini, solar atau apa, ya pakai ini. Jadi sampah yang dihasilkan oleh pengunjung konser itu kemudian dikumpulin, diolah, muter lagi jadi listrik gitu. Jadi masa depan kita ke sana. Nah tapi itu tadi peluang ketika teman-teman itu bilang, wah tapi perlu Pak, perlunya berapa? Sekian ratus juta. Ya cari kita, cari ya CSR dan lain-lain. Nah itu maksud saya. Menjawab pertanyaan tadi, komitmen is number one. Ya semua berawal dari komitmen. Ya kalau mau pacaran kan gitu kan, komitmen. Ya ini lu komit gak sih kan kira-kira gitu. Kalau udah komitmen baru, semua penghargaan, semua apresiasi pasti yang diuji adalah komitmen itu. Ya kalau di bawah turunan komitmen itu nggak ada aksi, itu kan dipertanyakan. Jadi kenapa Bogor mengikatkan diri ke IKLE, ke lembaga-lembaga lain, supaya kita terikat dan dipaksa untuk berkolaborasi dan menjaga konsistensi itu. Kan harus progressing. Kan malu dong ya, udah punya komitmen, udah siap untuk deklarasi, tapi going nowhere, stuck. Harus progressing, kira-kira gitu. Karena lembaga ini akan mengejar terus, ayo dong mana katanya udah komitmen gitu. Dan komitmen itu juga yang menjadi dasar bagi donor-donor lain untuk membantu. Mulai dari capacity building, bangun infrastruktur dan lain-lain, landasan adalah komitmen tadi. Dan komitmen itu gak hanya sebatas lisan atau retorika, pasti dilihat dong yang lain-lain juga. Ya, kalau komitmen dengan ini, ya kalau komitmen dengan satu orang, ya harus setia dong sama satu orang, gak main-main dengan yang lain, kira-kira gitu. Gak main mata lah ya. Gak main mata minimal. Jadi ini Kang Bima nih udah punya beberapa solusi yang tadi ya untuk krisis iklim tadi. Itu kan jelas krisis iklim ya tapi sederhana sebetulnya. Bikin orang jalan kaki gitu ya. Lalu yang biodiesel ternyata tadi ada sampah plastik menjadi bahan bakar. Itu kira-kira kapan Kang mau di launch biar dijual bareng-bareng sama ada rencana nggak Kang? Aku nggak tahu. Itu persoal aja ya. Kita harus bersaing dengan pemain besar. Kita butuh alokasi besar, support besar. Nah ini kadang-kadang selain komitmen ini juga butuh nyali. Betul-betul butuh nyali yang begini-begini gitu.
Karena seperti melawan mainstream juga yang begini-begini tuh. Gitu. Iya, iya. Jadi Nah, saya harus akui itu nggak mudah. nyambung tadi pertanyaan sama teman Ikle tadi ya Pak Kang. Artinya ini kan gimana sih untuk memotivasi pemimpin-pemimpin lain yang pingin kayak gini atau kitanya sebagai rakyat tuh pingin punya pemimpin kayak Kang Bima gini. Gimana motivasi mereka? Tips-tips kiat-kiatnya apa untuk membuat mereka juga melakukan hal yang sama? Terbuka, mau menerima inovasi. Iya, harus ada best practices. Nggak bisa aja ngomong doang. Begitu ada best practicesnya disukai orang, sudah pasti akan ada insentif untuk direplikasi atau diduplikasi. Begitu. Kan kita semua inspire dari other mayors yang juga berhasil gitu. Nah jadi best practices seperti ini harus disebar, diviralkan, kemudian akan juga kemudian berpengaruh bagi kebijakan-kebijakan di tempat-tempat lain gitu. Oke. Ini sangat menarik sekali kalau udah ngobrol sama. Oke, tinggal 10 menit lagi. Saya boleh pasang video terakhir? Monggo, Atau Kang. masih ada pertanyaan? Oh iya, masih ada pertanyaan. Banyak Kang ternyata. Satu sesi Kang. lagi deh, 3 boleh. Tiga ya. Ya. Satu mbak sana, itu yang masnya yang berdiri, sama satu mbaknya lagi deh. Oke, Mana mic-nya udah? cek. Mana dulu? Oke, baik, mohon izin berdiri, Kakak. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Putri dari Universitas Wanita Internasional. Ini menarik sekali dan aku ingin sedikit menyinggung saja bahwa betul tadi kata Mas Bima bahwa ketua atau misalkan gubernur itu adalah makhluk politik. Nah maka ketika kita sebagai pemuda nih, aku pengen lebih langsung aja ke intinya. Gimana cara kita bisa lobby dan audiensi itu goals kepada mereka untuk pemangku kepentingan bisa untuk menggrab kayak misalkan mengenai iklim ini itu bisa masuk ke dalam program mereka gitu. Itu sih gimana langkah nyatanya untuk bisa lobby dan audiensi lebih oke ke pemerintah gitu. Makasih. Oke, makasih Mbak. Tadi mbaknya sini? Iya, habis itu masnya ya? Halo, oke. Saya Nida, warga Bogor yang baru kembali ke Bogor dari perantauan. Pak Bima, saya sangat menikmati sekali trotoar dan angkot di Bogor. Masya Allah, angkot Bogor itu hebat banget di era gempuran ojol tapi masih survive. Karena ya itu Pak, warga Bogor ini sangat-sangat banyak yang terbantu oleh angkot, termasuk saya pribadi. Angkot di Bogor itu trayeknya kemana-mana sampai ke pemukiman-pemukiman biasa gitu kan dan pasar. Saya baru mendengar tadi bahwa akan ada kebijakan di Bogor di Desember nanti angkot sudah tiada lagi. Nah itu Di pusat kota. Di pusat oke, kota ya. Saya di pusat kota juga Pak, di Ahmad Yani. Dan itu Pak, gimana tuh Pak strateginya raising awareness masyarakat dari transisi transportasi tersebut karena mungkin ya karena per saat ini Iya. trayek bis masih terbatas. Tapi itu gitu Pak, orang yang memanfaatkan angkot ini masyarakat ibu-ibu yang ke pasar dan sebagainya. Kalau naik bis bagaimana dan strateginya bagaimana di pemerintah Kota Bogor untuk changing itu gitu. Makasih. Behaviornya. Oke, terakhir masnya yang di tengah Mas, yang di tengah. Oh, yang tengah. Yang di tengah ya. Tadi sampai berdiri-berdiri soalnya. Oke, langsung to the point ya Mas pertanyaannya ya. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Stefan Montesquieu. Saya warga Bogor juga dan kebetulan mahasiswa S1 Hubungan Internasional di PMVT Jakarta. Saya mau bertanya, bagaimana Bapak melakukan pendidikan iklim terhadap anak SD, SMP, dan SMA? Terima kasih. Oke, wah luar biasa. Monggo, Kang Bima. Saya dapat pertanyaan yang sama di banyak kota tadi kan. Gimana cara yang efektif supaya Anda didengar ya? Yang paling efektif itu adalah mencari pintu yang tepat untuk sampai kepada orang nomor satu. Pintu itu bisa macam-macam. Pintu itu bisa tangan kanan wali kota, istri wali kota, anak wali kota, sahabat wali kota, atau kepala dinas yang terdekat dengan wali kota. Saya punya tim organik ada berapa ya? Ada puluhan ya. Semua saya bilang, pokoknya kalian kalau dapat sesuatu dari warga, langsung ke saya kasih tahu. Jadi pintu saya banyak, saya buat pintu saya sebanyak mungkin. Jadi masukan dari warga yang mau ketemu, mulai dari ajudan yang kontak ke mulai dari orang yang kontak ke ajudan,
orang yang ngontak ke fotografer, orang yang ngontak ke sekpri saya, orang yang ngontak kepada kepala dinas, orang yang ngontak ke istri saya, semuanya gitu. Jadi pintunya harus kebuka sebanyak mungkin. Itu informal. Yang formal adalah di Bogor ada aplikasi Sibadra. Orang bisa ngadu, bisa segala macam gitu. Atau bahkan se-ekstrimnya kalian datang aja ke balai kota. Ya, tongkrongin, itu saya sering banget datang gitu. Mulai dari yang paling sopan buat janji, sampai yang paling norak buat demo, sampai nyegel balai kota dan lain-lain itu ada. Ya. Tapi saya paham, itu cara kalian untuk narik perhatian. Ya tapi sama, kalau cowok PDKT sama cewek kan ada yang norak, ada yang keren kan berkatanya. Ya sama aja, tapi substance-nya adalah they need your attention. Itu, jadi substance-nya adalah itu. Nah makanya menurut saya kamu ya coba aja semua. Ya mulai dari mengidentifikasi ini orang dekatnya pimpinan daerah kamu siapa. Ini DM-nya aktif enggak, IG-nya siapa yang pegang, kayak gitu. Yang paling ekstrim ya itu, tongkrongin dia di mana. Saya sering banget loh dicegat. Ya lagi acara di mana tiba-tiba dicegat gitu. Ya jadi ya kalian harus ambil bola gitu. Tapi kalaupun itu semua enggak, ya buat demo aja nggak apa-apa. Iya. Serius ya, tapi jangan bakar ban itu ngerusak lingkungan gitu. Ya, turun, berdiri aja. Atau rilis sesuatu atau buat kegiatan yang keren. Nanti wali kota akan ngeh gitu. Jadi buat sesuatu yang real. Kadang-kadang begitu. Ya saya suka, saya kayak tadi pagi nih contoh nih ya. Saya tuh datang ke satu acara, ini anak-anak LSPR, London School Public Relations, itu masuk ke satu kampung di Bogor, mereka edukasi pengrajin batik di situ. Oke. Iya, saya begitu lihat jadwal agenda saya, ini keren banget. Saya datang langsung. Datang, saya bilang nih kalian keren banget nih. Kita pengen banget ketemu. Ya ini cara kalian ketemu saya tuh keren. Mereka buat acara, ya udah akhirnya kita akan kerjasama dengan teman-teman LSPR ini, gitu kira-kira. Oke. Jadi itu tips-tipsnya. Kamu tinggal di mana? Oh di Bandung. Bandung. Oh iya, wali kota. Iya. Iya. Agak-agak susah memang di Bandung. Agak susah. No comment dulu itu ya. Kemudian strategi konversi. Nah, kamu ini pertanyaannya Konkret nih Pak. konkret ya. Semua itu harus ada hitungannya. 3.400 angkot. Melayani berapa warga. Rutenya kemana aja gitu. Kalau angkot dihilangin, ibu-ibu, emak-emak naik apa? Ke pasar, ke pengajian dan lain-lain. Iya. Nah, jadi ketika kita konversi, kita harus hitung juga. Ini kalau kita paksa angkot hilang, bisnya cukup nggak? Nanti kalau bisnya nggak cukup, headway-nya lama atau headway ya, nunggunya lama, orang nanti akan balik lagi ke angkot. Nah makanya strategi harus pas ya. Di Bogor 3 angkot menjadi 1 bis, 47 bis menggantikan 150 angkot, itu kita hitung headway-nya. Ada beberapa koridor gitu. Supaya orang nggak balik lagi, itu satu. Terus kedua, shelternya juga nggak boleh terlalu jauh gitu. Harus cukup. Nah ini kita evaluasi terus. Nah, silakan teman-teman kalau ke Bogor, naik kereta ke stasiun kereta, itu dari situ nanti nyambung naik bis kita. Itu akan merasakan ya, moda transportasi Bogor yang baru pakai bis kita. Hampir setahun gratis, tapi mulai berapa ya, 2 minggu lalu berbayar. Udah berbayar. Berbayar, tapi bayarnya gak gede kok, apalagi kalau pakai student bisa Rp2.000 doang. Ya, beberapa lagi, kira-kira gitu. Nah jadi itu harus dihitung, itu satu. Terus kedua, kita juga harus pikirin supirnya kemana, supir angkotnya. Nah konsepnya adalah 3 angkot jadi 1 bis. 3 supir bisa jadi 3 shift di 1 bis itu. Oh, oke. Gitu. Tapi nggak semua supir-supir itu oke. Ada yang 65 tahun gimana? Ya, ada yang cuman lulus SMP nggak bisa baca gimana? Nggak bisa. Nah orang-orang yang nggak qualified ini kita pikirin kemana? Opsinya adalah jadi montir di bengkel bis ini. Mekanik jadinya Mekanik, mereka ya. ya kita didik dan sebagainya. Saya kerjasama dengan UMKM dan sebagainya gitu. Gitu, jadi wali kota itu ribet, nggak mudah. Semuanya kita pikirin gitu. Dan teman-teman pasti nggak tahu nih ya. Kalau misalnya ini Mas Dino punya 1 angkot, ya ini Mas Dino punya 1 angkot. Dia berapa punya supir angkot kira-kira? Mas Dino akan mungkin punya 5 supir angkot tanpa dia tahu. Karena begini, Mas Dino ini punya 1 angkot. Kemudian katakanlah saya supir angkotnya. Kata Mas Dino, Bim, pokoknya lu store ke gua 20.000. Berangkatlah subuh saya. Jam 10 siang, 10 pagi, saya udah dapat 20.000. Ya, saya cari Mas Jojo nih. Jo. Ya, lu bawa deh angkot gua. Ya, store ke gua 15.000. Gitu.
Dia bawa nih. Iya. Ya, jam 1 dia udah dapat 15.000. Ya, dia panggil lagi yang lain. Iya, Gua bawa deh. tanpa diketahui. Gue mau makan Bener, gitu kan. bener. 10.000. Jadi Mas Ino mungkin banget tiba-tiba sore-sore angkotnya jalan lah. Siapa tuh yang bawa angkot gue? Dan tanggung jawab wali kota untuk memikirkan supir-supir yang banyak itu. Gitu. Karena mereka juga bekerja dengan itu. Makanya ada istilah supir tembak, supir batang, supir kadal dan lain-lain. Iya. Gitu. Ribet kan jadi wali kota? Tadi Pak terakhir tentang pendidikan iklim untuk SD SMP itu menarik banget tuh Pak. Nah Ada di nggak, Bogor ada sekolah Adiwiyata gitu ya. Jadi di Bogor itu kita lombakan juga. Di Di sekolah-sekolah. sekolah hijau, kita masukkan kurikulum, kita ikutkan mereka di lomba kebersihan tadi Bogorku Bersih. Ini ada slide-nya nggak ya Bogorku Bersih gitu. Nah, dan yang paling sederhana itu tadi teman-teman, kita ajarkan Mars Kota Bogor. Nah. Saya mau tampilin video Adipura boleh ya? Boleh ya, Terakhir. sedikit ya. Ini closing kan? Iya, Udah nggak ada closing. lagi ya. Monggo. Ya, ini video Adipura. Saya juga pengen nonton. The Day Adipura. Akhirnya luar biasa. Jaga kebersihan kota ya. Jangan sampai Adipura pergi lagi. Oke. Terima kasih. Dengan Keren. cara ini mudah-mudahan anak-anak ini Iya. akan selalu ingat ya. Hari ketika wali kota mendekati dia, menyerahkan piala untuk dipegang dengan menyampaikan kata-kata jaga Adipura, tolong buat kota Bogor selalu bersih. Gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Makasih. Kang Bima Arya. Aku nggak akan menyimpulkan banyak karena aku mendapatkan inspirasi yang banyak. Aku pikir teman-teman di sini kalau melihat apa ceritanya tadi Kang Arya pasti juga mendapatkan inspirasi. Artinya hal-hal kecil tentang Adipura yang hilang lalu direbut kembali itu kalau dibikin film kayaknya menarik tuh ya. Jadi biografinya Kang Bima Arya dibikin film. Mungkin nanti suatu hari nanti insya Allah ya. Oke, yang nanya siapa tadi? Tunjuk tangan. Nah, maju ke depan, dapat buku dari Kang Bima.